Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Dina di mata pelajaran Matematika Wajib. Hari ini kita akan masuk ke materi terbaru di kelas 12 semester 2, yaitu mengenai kaidah pencacahan. Nah, apa sih kaidah pencacahan? Nah, jadi pencacahan itu sebenarnya bisa kita artikan sebagai perhitungan. Jadi kaitannya biasanya dengan penjumlahan, pengurangan, atau eh, menghitung banyaknya kemungkinan, menghitung banyaknya kejadian, menghitung banyaknya percobaan. Nah, itu biasanya berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nah, untuk kaidah pencacahan itu nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari, tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya akan fokus ke dua saja dulu, dua materi. Nah, kaidah pencacahan itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kaidah penjumlahan. Terus yang kedua, itu ada yang namanya kaidah perkalian. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai kaidah penjumlahan. Untuk kaidah penjumlahan itu kita definisikan seperti berikut ini nih. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M ditambah N. Nah, jadi ini harus kalian ingat kalau kaidah penjumlahan kata kuncinya hanya salah satu. Oke. Nah, mungkin agak bingung. Untuk lebih mudah dalam memahami, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Nah, misalkan di sini Ibu punya contoh nomor 1. Nah, Subhan ingin pergi jalan-jalan dengan temannya. Dia kebingungan memilih sepatu atau sendal yang akan dipakainya. Subhan mempunyai 5 sendal, 4 sepatu sendal, dan 2 sepatu kets. Berapa banyak pilihan yang dapat dipakai oleh Subhan? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan kaidah penjumlahan. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan, si Subhan kan ingin jalan-jalan. Nya bingung mau pakai sepatu atau sendal. Nah, si Subhan nih pasti kan punya satu pilihan saja. Artinya Nya bisa pakai sendal aja, atau sepatu sendal aja, atau sepatu kets. Kada mungkin misalkan si Subhan ini pakai sendal atau pakai sepatu sendal langsung kedua-duanya sekaligus. Kada mungkin loh. Artinya cuman ada satu pilihan saja yang harus diambil oleh Subhan. Nah, berarti karena salah satunya aja, berarti dia kaidah penjumlahan. Gimana Bu cara mengerjakannya? Langsung aja. Berarti banyak pilihan Subhan itu 5 sendal ditambahkan dengan 4 sepatu sendal ditambah dengan 2 sepatu kets. Berarti ada 11 cara yang bisa dipilih oleh si Subhan untuk memakai sepatu atau sendal. Nah, kata kuncinya sih untuk kaidah penjumlahan itu kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya hanya salah satu pilihan. Jadi cuma satu aja yang kamu ambil, jangan semuanya. Nah, artinya kan dia cuma punya satu pilihan. Kadakawa tadi pakai sendal lawan sepatu misalkan, ini cuma bisa pakai sendal aja atau pakai sepatu aja. Berarti menyelesaikannya karena pakai kaidah penjumlahan, tinggal dijumlahkan aja kejadiannya masing-masing. Untuk kaidah penjumlahan nih. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, kaidah perkalian. Nah, definisinya adalah diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M dikali N. Nah, kata kuncinya untuk perkalian adalah kedua kejadian. Tapi ini bukan dua kejadian aja ya, nanti bisa beberapa kejadian, karena bisa aja kejadiannya itu lebih dari dua. Untuk contohnya, langsung aja kita bahas. Misalkan, Jamilah memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Jamilah memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Nah, kalau kita perhatikan, Jamilah kan punya 3 baju. Terus dia juga punya 2 celana. Artinya kan dia harus memakai kedua-duanya nih. Kada mungkin si Jamilah pakai baju aja tapi kada pakai celana. Iyalah. Atau Jamilah pakai celana aja tapi kada berbaju. Nah, berarti kan kita harus artinya ini nih kedua kejadiannya ini harus terjadi.
Nah, atau biasanya kata kuncinya ada kata memasangkan jar. Kebanyakannya seperti itu. Maka, kayak apa cara mengerjakannya? Nih, Ibu kasih ilustrasi, misalkan kan ada 3 baju. Anggap aja B1 baju pertama, B2 baju kedua, dan B3 itu baju yang ketiga. Nah, tadi celananya ada berapa? Celananya kan ada 2. Jadi kita pasangkan, misalkan baju pertama itu kita pasangkan dengan celana pertama. Maka kan jadinya baju pertama dengan celana pertama tuh. Ini untuk pasangan pertama. Selanjutnya bisa kita pasangkan nih baju pertama dengan celana yang kedua. Berarti kan B1C2. Nah, sekarang yang baju kedua. Baju kedua ini bisa kita pasangkan lagi dengan celana pertama. Maka jadinya B2C1. Terus baju kedua kita pasangkan dengan celana kedua, maka jadi B2C2. Nah, sekarang baju yang ketiga. Baju yang ketiga kita pasangkan dengan celana yang pertama, berarti B3C1. Lalu baju yang ketiga kita pasangkan dengan celana yang kedua, dapatnya B3C2. Ada kemungkinan yang lain lagi loh, tinggal kita hitung aja. Berarti ada berapa nih? 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6 pasangan baju, ada 6 cara yang bisa dipilih oleh si Jamilah. Nah, ini caranya dengan cara mencacah. Tapi dengan cara mencacah atau dengan pohon faktor ini kan gampang nih, sedikit soalnya kejadiannya ada 3 baju sama 2 celana. Tapi kalau misalkan nanti kalian ketemu soal yang angkanya lebih banyak, misalkan ada 100 baju dan 150 celana, otomatis kan susah nih untuk membuat pohon faktor seperti ini. Pada muat buku buhan pian. Jadi pakai kaidah perkalian. Tinggal kalian kalikan aja masing-masing kejadiannya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi sama loh jawabannya. Nah, seperti itu. Intinya yang harus kalian ingat adalah untuk kaidah perkalian itu kejadian sekaligus terjadi atau beberapa pilihan. Jadi untuk kejadiannya itu sekaligus terjadinya, kada yang dipilih salah satu kayak yang kaidah penjumlahan. Nah, jadi ini sih kuncinya, itu bedanya. Nah, itu yang harus kalian ingat dan kalian pahami. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan Ibu punya contoh soal nomor 1. Misalkan Ibu Dina memiliki 6 mobil, 5 sepeda motor, dan 3 sepeda. Berapa banyak cara Ibu Dina pergi ke Mandua Batola dengan kendaraan yang dimilikinya? Nah, kira-kira kalau soalnya seperti ini, apa yang kita gunakan? Kaidah penjumlahankah atau kaidah perkalian? Nah, kalau kita cermati dengan baik, Ibu Dina kan perginya ke Mandua nih. Mungkin tidak Ibu Dina nih pakai mobil tapi pakai sepeda juga langsung, atau pakai mobil, sepeda motor sama sepeda tulak nih sekaligus. Kan tidak mungkin. Kalau bisa Ibu Dina itu bisa pergi pakai mobil atau pakai sepeda motor atau pakai sepeda, artinya cuma satu pilihan saja yang bisa Ibu Dina pilih. Berarti yang kita gunakan adalah ya kaidah penjumlahan. Berarti kalau kaidah penjumlahan tinggal kita jumlahkan aja masing-masing kejadiannya. Berarti ada 6 mobil ditambah 5 sepeda motor ditambah 3 sepeda. Jumlahnya adalah 14 cara. Nah, itu. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Misalkan Mahda ingin pergi ke pesta. Dia mau memakai perhiasan yang dimilikinya. Mahda mempunyai 10 cincin, 3 gelang, dan 4 kalung. Berapa pasangan perhiasan yang dapat dipilih oleh Mahda? Nah, dari soal ini kira-kira yang mana nih? Pada contoh sebelumnya kan sudah Ibu kasih tahu tuh ada kata kuncinya di soalnya, ada kata apa di sini? Ada kata pasangan. Berarti kita menggunakan aturan perkalian ya, jelas ya. Nah, berarti langsung aja untuk menyelesaikannya tinggal kita kalikan saja. Artinya kan untuk menentukan banyak caranya 10 cincin dikali 3 gelang dikalikan dengan 4 kalung, yaitu 120 cara. Nah, intinya kalau yang
Aturan penjumlahan hanya salah satu yang bisa kita ambil pilihannya. Kalau yang aturan perkalian itu kita memasangkan, artinya bisa kita ambil sekaligus. Karena ini kan cincin, gelang, dan kalung bisa dipakai bersama-sama. Tadi dia menentukan pasangan, makanya kita menggunakan aturan perkalian. Selanjutnya, itu Ibu punya contoh lagi, agak banyak ya contohnya, karena untuk kaidah pencacahan itu kita memang harus banyak memahami contoh soal. Jadi contoh yang ketiga, misalkan Fajri ingin mendengarkan lagu yang terdiri dari 12 lagu dangdut, 8 lagu rock, 5 lagu K-pop, dan 20 lagu kasidah. Berapa banyak cara Fajri memilih lagu yang akan didengar? Ayo, gimana nih? Sekarang kita cermati dulu. Ini lagu nih, berapa banyak cara Fajri memilih lagu yang akan didengar? Mungkin tidak si Fajri itu langsung mendengarkan lagu dangdut sama lagu rock secara bersamaan. Kan tidak mungkin, artinya dia harus memilih salah satu. Bisa dangdut dulu yang dia dengarkan, atau rock dulu, atau K-pop dulu, atau kasidah dulu. Maka cuman satu pilihan saja yang bisa diambil oleh Fajri. Berarti kita harus menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, langsung aja kita jumlahkan. Berarti tadi berapa banyak caranya? 12 lagu dangdut ditambahkan dengan 8 lagu rock, 5 lagu K-pop, dan 20 lagu kasidah. Totalnya adalah 45 cara. Nah, contoh soal nomor 4. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Jayadi dapat pergi dari kota A ke kota C? Nah, kira-kira kalau soalnya seperti ini kan kita susah tuh menyelesaikan apakah dengan kaidah penjumlahan ataukah kaidah perkalian. Nah, paling mudah sih kalian analogikan terlebih dahulu. Kita gambar aja, kita ilustrasikan. Misalkan kan tadi ada kota A, terus ada kota B, terus ada kota C. Nah, dari kota A ke kota B itu dihubungkan oleh 3 jalur. Ibu buat nih jalur pertama, jalur kedua, dan jalur ketiga. Terus untuk dari B ke C itu dihubungkan oleh 4 jalur. B ke C ini jalur pertama. Ini sengaja Ibu kasih nama yang berbeda ya, biar kada sama dengan jalur A ke B. Jadi ini untuk jalur yang pertama, terus yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita mau menentukan nih berapa banyak cara Jayadi dapat pergi dari kota A ke kota C. Berarti dari A ke C. Berarti Jayadi kan bisa melalui jalur 1 dulu baru ke jalur 4. Atau bisa juga Jayadi dari jalur 1 ke jalur 5. Atau dari jalur 1 ke jalur 6. Dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa menggunakan aturan perkalian. Kenapa? Karena kan kita harus mengambil 2 jalur sekaligus untuk sampai ke C. Misalkan kita mengambil jalur 1 sama jalur 5 kita ambil. Harus dua-duanya sekaligus. Kadang mungkin loh kita hanya memilih salah satu. Misalkan kita hanya memilih jalur 1 aja. Kada sampai-sampai karena kita ke C. Karena kita cuma sampai sini aja, atau kita memilih jalur 4 aja. Nah, kada mungkin kan, sedangkan kita dari A. Maka karena tadi harus kita ambil sekaligus, maka ini merupakan aturan perkalian. Nah, aturan perkalian tadi kan tinggal kita kalikan aja. Berarti untuk mencari banyak caranya, A ke B kan ada berapa jalur? Ada 3 jalur, kalikan dengan 4 jalur. Berarti hasilnya adalah 12 cara atau 12 jalur yang bisa dilewati oleh Jayadi. Selanjutnya contoh nomor 5. Nah, dari kota A menuju kota D dapat melalui beberapa jalur seperti pada gambar di bawah ini. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Nah, gimana nih penyelesaiannya? Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5, perhatikan mirip kayak nomor 4, tapi jalurnya banyak sekali. Nah, di sini kan
Ilustrasinya ada kota A, B, C, dan D. Bisa kita lihat dari A ke B itu ada 4 jalur. B ke D ada 3, A ke C ada 3, C ke D itu ada 3. Nah, kita mau menentukan banyaknya kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D. Kalau kita perhatikan untuk menuju kota D, ini kan kita bisa lewat A, B, D, atau kita bisa melewati A, C, D. Nah, Ibu tuliskan dulu. Jalur dari A ke D kan bisa dilewati melalui jalur A, B, D. Jadi kita jalur dari A dulu menuju B, menuju ke D. Kalau kita perhatikan, di sini kan ada 4 jalur. Berarti 4 dikalikan dengan B ke D itu ada 3, makanya sama dengan 12 jalur. Jadi dari A ke D itu ada 12 jalur bila melewati si B. Nah, ini yang pertama. Terus untuk yang kedua, kita bisa melewati A, C, D. Nah, caranya sama, jalur A, C, D. Berarti kan dari A ke C itu ada berapa? 3. Kita kalikan jalur dari C ke D, yaitu 3 juga. Berarti 9 jalur. Nah, karena kita mau menghitung kemungkinan jalur yang dapat dilewati dari kota A dan kota D, berarti tinggal kita jumlahkan. Nah, di sini banyaknya kemungkinan jalur yang bisa dilewati. Itu tinggal kita tambahkan 12 jalur ditambah dengan 9 jalur, sama dengan 21 jalur. Nah, intinya kalau misalkan yang seperti ini, ya harus ditambahkan. Tapi kita kan cari dulu masing-masing jalurnya A, B, D, sama A, C, D. Nah, itu baru nanti ditambahkan. Selanjutnya, soal nomor 6. Nah, misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B, 4 jalan dari kota A ke kota C, 2 jalan dari kota B ke kota C. Dari kota B dan C, masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Jika seseorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B dan C, maka banyaknya cara yang dapat ia tempuh adalah, gimana nih penyelesaiannya? Oke, penyelesaiannya silahkan kalian coba sendiri ya. Kalau misalkan bingung bisa kalian tanyakan ke ibu. Tapi sebelum itu ibu kasih kata kuncinya dulu, karena yang nomor 6 ini kan tidak ada gambarnya, jadi kalian harus mengilustrasikan sendiri, membayangkan sendiri. Jadi cara pertama adalah gambar ilustrasinya, karena di sini kan ada kota A, B, C, dan D. Kalian buat aja polanya seperti yang ini. Seperti ini, ada 4 di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja jalurnya. Tadi dari A ke B berapa buting jalurnya di soal. Karena dari A ke C berapa jalurnya. Atau bila ada dari B ke C berapa jalurnya. Nah, tinggal kalian tambahkan aja. Terus untuk cara menyelesaikannya sama seperti nomor 5. Silahkan dicoba ya. Semoga berhasil. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.